السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. أما بعد. Fadilatul Muhtaramul Mukarram, para ulama, para kiai, terkhusus Kiai Haji Ahmad Nasihin, Fadilatul Muhtaramul Mukarram, penceramah kita Ustadz Ahmad Suyuti, Fadilatul Muhtaramul Mukarram, Ustadz kita, Muqri kita Ustadz Zaini Dahlan, dan semua ustadz dan kiai dan semua hadirin di majelis yang mulia ini, kita berdoa kepada Allah semoga yang hadir di majelis ini dipanjangkan umurnya, diberkahkan umurnya, dibanyakkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Hadirin, majelis seperti ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man goda auraha ilal masjid a'addahu Allahu lahu nuzulan fil jannah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang istiqomah salat subuh berjamaah, siapa yang salat istiqomah salat asar berjamaah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah siapkan baginya surga. Semoga yang hadir di sini menjadi ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Perkumpulan semacam ini yang juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man 'indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum ini duduk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala melainkan malaikat turun. Jadi kalau misalkan kita melihat, kalau misalkan kita dikasyaf, ini penuh malaikat nih. Itu kata siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mungkin kita percaya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau misalkan pahala majelis ini ditampakkan kepada para manusia, maka orang-orang akan meninggalkan istirahatnya. Mereka akan bangun bersemangat untuk menghadiri acara FS3G ini. Kemudian selain itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang-orang yang istiqomah hadir majelis seperti ini, Allah akan limpahkan baginya rahmat. Rahmat itu hadirin, kata Imam Al-Khattabi dalam tafsirnya mengatakan, Allah itu di dalam ayat dari Al-Fatihah dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini diambil dari kata-kata rahmah, yaitu apa? Kasih sayang. Tapi bedanya apa nih? Kemudian kata Imam Al-Khattabi mengatakan Ar-Rahman sama Ar-Rahim beda. Ar-Rahman ini adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah bagi yang muslim dan yang kafir. Jadi kita jangan heran kalau misalkan ada orang gak pernah nyembah Allah, cuma dikasih rezeki banyak sama Allah. Kita gak usah heran. Sebab emang sudah dijanjikan sama Allah, rahmat Allah Rahman bagi yang muslim dan yang kafir. Begitu. Tapi kita juga jangan bersedih hati. Boleh jadi orang-orang yang diberikan rizki sama Allah walaupun dia gak pernah nyembah sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun."
Kami memberikan istidraj bagi mereka, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mereka walaupun hidupnya enak, umpama mau punya mobil mewah, mungkin saja punya rumah mewah, akan tetapi mereka tidak sholat, mereka tidak ibadah sama Allah. Nah, ini tidak lain tidak bukan adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'uduh ma sadallahu minhu kafir syarbatama." Nabi bersabda, kalau misalkan Allah melihat dunia, kalau Allah melihat dunia nih dihargain sekecil sayap nyamuk, kata Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad, kalau Allah melihat dunia seperti itu, maka orang kafir nggak bakal dikasih air sama Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah tidak melihat dunia, maka orang kafir dikasih. Begitu. Memang dunia ini kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wal jannah lil kafir. Dunia ini memang adalah sijnul mu'min, adalah penjara bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin bagaimana? Berikan taklif, kita sholat 5 waktu, kita diharamkan meminum khamr, kita diharamkan memakan khinzir atau babi. Sedangkan orang non muslim, mereka dunia bagi mereka adalah dunia. Mereka bersenang-senang di dalam dunia, tidak memikirkan apa itu ubudiyah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim. Kata Imam Al-Khattabi, kalau misalkan Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah buat muslim dan yang kafir. Adapun Ar-Rahim adalah rahmatnya Allah bagi orang yang mukmin. Ini adalah rahmat kasih sayang Allah yang tidak diberikan kepada seluruh orang-orang muslim, non-muslim. Yaitu apa? Nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak diberikan kecuali bagi orang-orang yang sudah Allah izinkan, yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan rahmat itu, amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Kita yang di sini dihadir di sini kita khusyuk terhadap Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tenang. Kita bahagia sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau adalah sahib atau yang mengarang kitab Simtud Durrar, beliau mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub." Tidak ada perkumpulan yang bisa menenangkan hati kecuali Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zawagat taubatak yal 'asi idza batatub. Itu adalah waktumu wahai pemaksiat jika engkau ingin bertobat kepada Allah. Kemudian kata Nabi SAW setelah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Ini adalah makom yang paling tinggi. Kita semua disebut sama Allah kita sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Saya mau tanya nih, misalkan kita dikenal sama Prabowo, misalkan sama presiden. Kemudian kita disebut-sebut, Prabowo ngomong di depan jamaah misalkan di halayak ramai. Prabowo mengatakan fulan bin fulan, masya Allah sering hadir istiqomah FS3G. Kira-kira kita girang apa kagak tuh? Girang, kita senang. Ini kita disebut sama Allah Subhanahu wa taala yang lebih agung daripada Prabowo, lebih agung daripada presiden manapun. Kita disebut sama Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Dan alhamdulillah semua hadirin, kita berkumpul di sini atas mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah mengatakan, katakanlah dengan keutamaan dan rahmatnya Allah maka kalian berbahagialah. Dengan rahmatnya Allah kita berbahagia. Rahmat yang paling besar apa? Rahmat yang paling besar adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahagia sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat Allah yang paling besar. Nabi mengatakan, "Ya ayyuhan nas, innama ana rahmatul muhdah." Saya adalah rahmat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi segala alam. Alam ini bukan hanya manusia. Alam ini ada manusia, ada hewan, ada nabatat, ada tumbuhan. Nabi SAW diutus menjadi rahmat bagi semua alam. Termasuk rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita adalah
sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mamati hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Tuhdithuna ma tuhdithun wa wafati idza ra'aitukum idza yaznibun istaghfartullah wa idza ra'aitukum ata'a hamidullah," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupanku dan wafatku adalah baik untuk kalian. Para sahabat heran, kok bisa kehidupan Nabi dan wafat Nabi baik buat kita? Ya Rasulullah, kalau misalkan kehidupan engkau, kita tahu bahwasannya engkau itu baik begitu kalau kita Nabi ketika hidup. Kalau misalkan kita ada masalah, kita datang kepada engkau. Tapi kalau misalkan engkau sudah wafat, bagaimana? Kata Nabi SAW, kalau misalkan aku melihat amalan kalian yang baik, yang soleh, maka aku bertahmid kepada Allah, aku bersyukur kepada Allah. Akan tetapi kalau misalkan aku melihat yang buruk, aku melihat dosa daripada kalian, maka aku memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita umat Nabi Muhammad punya dosa, itu yang minta ampun siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini adalah rahmat yang pertama bagi manusia. Kemudian rahmat yang kedua bagi umat muslim adalah umat muslim kagak kebagian azab dari Allah. Kalau umat terdahulu, kalau misalkan maksiat, azabnya kontan dari Allah. Kayak misalkan apa? Azabnya kaum Lut, mereka kaum Sodom, liwat atau LGBT. Azabnya bagaimana? Disegerakan sama Allah langsung, ditimpain sama Allah. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, yang muslim, yang kafir, maksiat sama Allah, kagak diazab. Nah, ini termasuk daripada rahmat Nabi Muhammad SAW. Kemudian rahmat yang kedua adalah rahmat bagi hewan. Rahmat bagi hewan yaitu ketika Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan onta. Onta ini bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berkata kepada yang punya onta ini, "Atatakillah fi hadhil bahimah fa innahu syakali annahu tudhibuhu wa tut'ibuh." Kata Nabi SAW, engkau tidak bertakwa kepada Allah, kata Nabi kepada yang punya onta. Kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah terhadap hewanmu ini? Karena sebab tadi saya mendengar dia bercerita kepadaku, engkau telah menyuruhnya, engkau telah mencapaikannya, dan ini adalah termasuk daripada rahmat Nabi Muhammad SAW kepada hewan. Kemudian rahmat beliau terhadap tumbuhan, yaitu ketika Nabi SAW, Nabi itu Pak, Bu, jadi Nabi itu kalau misalkan ceramah itu ada mimbarnya. Nabi kalau misalnya ceramah, mau ceramah Jumat, mau bukan Jumat, ada mimbarnya. Dulu Nabi Muhammad itu dibikinin mimbarnya dari pelepah korma. Jadi Nabi Muhammad kalau misalnya ceramah di atas pelepah korma. Kemudian ada satu orang sahabiat, ada sahabat dari golongan perempuan bilang sama Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, mau nggak saya bikinin yang lebih cakep?" katanya. Kata Nabi Muhammad, "Silahkan." Terus akhirnya dibikinin yang lebih cakep mimbarnya. Kemudian mimbar lama ini yang dari pohon korma disingkirin. Akhirnya dipakai yang baru. Kemudian ketika mimbar lama disingkirin, Nabi Muhammad pakai mimbar yang baru. Nabi Muhammad kebetulan lagi ceramah khutbah Jumat. Sayyidina Bilal yang biasanya azan, beliau lagi azan Jumat. Akhirnya waktu itu Sayyidina Bilal azan. Kemudian sampai hayya ala sholah, tiba-tiba kedengeran suara bayi. Ada bayi merintih ini. Kemudian dilihat-lihat, nggak ada sahabat yang membawa anak kecil. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal lagi azan, tiba-tiba Nabi Muhammad turun dan memeluk pohon korma itu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Laulam altazimhu labaqiya dzalika ila yaumil qiyamah." Kalau misalkan saya tidak tenangin itu apa namanya? Itu pohon korma, maka dia bakal nangis sampai hari kiamat. Dia nangis gara-gara rindu terhadap Nabi Muhammad SAW. Apabila pohon korma saja rindu sama Nabi Muhammad, bagaimana kita umatnya? Apakah kita tidak rindu terhadap Nabi Muhammad SAW? Kemudian Nabi dikatakan oleh Imam Muhammad ibn Nasruddin ad-Dimashqi, beliau mengatakan, "Idza kana hadza kafiran
Ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu yawmal isnin yukhaffifa anhu lisururi bi ahmada. Fama dhanna al-'abdu billadhi tala umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Al-Imam Muhammad ibn Nasruddin Ad-Dimashqi beliau mengatakan, apabila orang kafir ini aja nih yang sudah dicap masuk neraka ketika Nabi Muhammad lahir, itu azabnya diringanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ya, Pak? Ada yang tahu nggak? Abu Lahab. Abu Lahab orang kafir. Dia sudah ditetapkan oleh Allah masuk neraka, udah dijamin masuk neraka. Dibilang tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Akan tetapi beliau pernah tuh ketika Nabi Muhammad lahir, beliau senang, beliau gembira. Akhirnya dengan kegembiraan itu beliau membebaskan budak yang bernama Thuwaibah. Gara-gara itu maka dia diampunin azab setiap hari Senin. Gara-gara beliau senang sama Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu bagaimana keadaan Abu Lahab. Beliau sepanjang harinya mencaci Nabi Muhammad SAW. Beliau sepanjang harinya melempari kotoran kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi pernah suatu kali beliau girang terhadap Nabi Muhammad SAW lahir. Maka bagaimana misalkan kita seorang muslim, kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kita bahagia dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita jadikan menjadi hamba-hambanya Allah yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini terhadap cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal jamal marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.